Pria itu berada di samping istrinya, mengikat beberapa juta dolar, hanya untuk bisa mengirim uang curian ke luar negeri. Dia mengikat sebagian besar dolar, diikat di perutnya, untuk menyamar sebagai wanita hamil, agar petugas keamanan menjadi lengah. Setelah semua persiapan selesai, keduanya kemudian masuk ke bandara satu persatu, karena wanita itu berstatus sebagai ibu hamil. Dia dengan cepat melewati pemeriksaan keamanan pertama. Namun pria itu tidak seberuntung itu. Begitu dia melangkah, dia dihentikan oleh petugas keamanan. Karena pria itu adalah yang kali pertama naik pesawat internasional. Petugas keamanan harus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan yang ketat. Untungnya, pria itu tidak ditemukan ada yang mencurigakan. Dia pun berhasil melewati pemeriksaan keamanan dengan beruntung. Tak lama kemudian, keduanya tiba di pemeriksaan keamanan terakhir. Artinya, selama keduanya melewati pemeriksaan keamanan, mereka bisa menjalani hidup bahagia yang menghambur-hamburkan uang. Namun, tidak disangka ketika istri mendekati alat deteksi logam, alat itu tiba-tiba berbunyi. Suami di belakangnya tiba-tiba terkejut. Dia ingat saat mengikat uang tunai, tidak ada barang logam apapun. Tapi untungnya dia segera menyadari itu adalah istrinya. Setelah melihat kalung palsu di lehernya, maka dia tidak melakukan pemeriksaan yang lebih teliti. Keduanya berhasil melewati pemeriksaan keamanan dengan beruntung. Saat itu, setiap langkah mereka membuat jantung berdebar kencang, memikirkan bahwa mereka segera bisa menjalani hidup yang menghambur-hamburkan uang. Kegembiraan yang tak terucapkan terlihat di wajah mereka. Lalu mengapa pemuda ini bisa memiliki sejumlah uang yang begitu besar? Itu harus dimulai dari beberapa hari yang lalu. Pada hari itu, pemuda tampan yang baru menikah sedang bermain skateboard di luar. Secara tidak sengaja menemukan buku rencana perampokan yang disiapkan oleh para perampok. Untuk mencegah kesalahan dalam aksi, para perampok bahkan membayar mahal secara diam-diam untuk menyuap salah satu petugas pengawal uang. Awalnya, Xiao Shuai berniat menyerahkan buku itu kepada polisi, tapi memikirkan neneknya yang terbaring lumpuh di rumah saat bersama kakek yang tidak bekerja, dia akhirnya memutuskan untuk mengambil miliknya. Nyawa taruhannya harus dipertaruhkan. Jadi dia berencana mengajak beberapa sahabat terbaiknya, bersiap sebelum bos mafia menyadarinya, untuk berhasil merampok mobil pengangkut uang. Dengan cepat, pemuda tampan merencanakan sebuah skema untuk merampok mobil pengangkut uang. Setelah merasa sangat lancar tanpa masalah sedikitpun, beberapa orang mengumpulkan uang untuk membeli beberapa pistol tiruan di pasar gelap. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun tiba di lokasi yang tertera di buku. Petugas keamanan menginterogasi mereka. Mereka yang tegang menggenggam pistol di dalam mobil. Pemuda tampan perlu turun untuk memasukkan kode masuk dan keluar. Untuk pertama kalinya, dia malah memasukkan kode yang salah. Pemuda tampan yang tiba-tiba gemetar karena gugup, segera mencoba mengingat kode yang ada di buku. Setelah memasukkan kode sekali lagi, pintu hangar berhasil dibuka. Setelah berhasil mengemudikan mobil ke dalam hangar, mereka memeriksa waktu sekali lagi. Akhirnya memutuskan untuk mengenakan topeng dan memulai perampokan mereka. Mereka langsung membuka pintu brankas dengan tang pemotong, langsung mengangkat senjata dan menerobos masuk. Petugas keamanan di ruang pemantauan segera melihat kejadian ini. Mereka segera menelepon polisi dan melaporkan bahwa ada orang yang masuk ke hangar. Sang kapten polisi segera datang ke hangar bersama anak buahnya. Saat itu, beberapa orang sudah berhasil mendekati petugas pengawal uang. Mereka berhasil mengendalikan lawan dengan kebenaran. Pemuda tampan pertama kali membuka bagasi mobil pengangkut uang. Ini semua uang kita, pemuda tampan. Apakah ini 1 miliar? Jauh lebih dari ini. Kami tidak punya waktu untuk mengambil semuanya. Melihat waktu yang tersisa untuk rencana mereka hanya 2,5 menit. Semua orang segera menggunakan kereta dorong untuk mengangkut uang. Saat itu, gadis dari ruang pemantauan tiba-tiba muncul. Dia mengancam beberapa orang dengan senjata dan meminta mereka berhenti. Jangan bergerak, letakkan senjatamu. Kamu dulu. Melihat bahwa semuanya hampir berakhir, Dazuang, dia yang pertama kali bersiap untuk menerobos. Namun, dia justru ditembak jatuh oleh gadis itu. Belum sempat beberapa orang kecil bereaksi, gadis itu kembali mengarahkan laras senjata ke arah mereka. Tapi untungnya pada saat itu seorang tua, kepala pengawal tua tiba-tiba muncul, dan berhasil memukul gadis itu pingsan. Dia dengan keras mempertanyakan di depan, siapa orang-orang ini? Mengapa yang datang adalah orang-orang yang tidak dikenalnya? Karena dia dan orang lain sebenarnya datang sebagai mata-mata dari kelompok tukang daging. Namun tidak disangka orang lain terlalu serakah, langsung meminta balas dendam kepada kelompok tukang daging. Bos tentu tidak memanjakannya, langsung membunuhnya sampai mati. Dan kemudian, kebetulan rencana kelompok tukang daging berhasil jatuh ke tangan pemuda tampan. Inilah yang menyebabkan adegan hari ini. Dan saat itu, Dazuang juga perlahan bangkit. Ternyata karena dia mengenakan rompi pelindung, dia beruntung bisa menyelamatkan nyawanya. Melihat ini, semua orang langsung menghela napas lega. Maka mereka segera maju dan menjatuhkan orang tua itu. Melihat waktu yang sudah tidak banyak, maka beberapa orang segera mengambil uang dan cepat pergi. Namun ketika polisi tiba, beberapa orang sudah melarikan diri. Akhirnya Xiao Shuai khawatir tentang uang ini. Menghabiskan uang di dalam negeri tidak aman. Jadi dia berencana untuk melarikan diri ke luar negeri bersama istrinya yang cantik.
menjalani kehidupan bahagia dengan menghambur-hamburkan uang.